Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen sekalian yang saya hormati. Jadi rencananya besok di hari Jumat itu ada penginputan soal UAS di Google Classroom, khususnya untuk di Google Form. Jadi di kesempatan kali ini saya mau buat tutorial bagaimana untuk menginput soal UAS ke dalam Google Form, kemudian dikerjakan oleh mahasiswa, karena sesuai dengan edaran rektor dan rapat kemarin bersama biro, jadi untuk UAS kali ini rencananya tidak lagi menggunakan kertas ya, jadi sudah langsung online, jadi mahasiswa tinggal mengerjakan soal ujiannya melalui handphonenya masing-masing. Baik, tanpa berlama-lama saya langsung saja memberikan tutorialnya. Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu yang belum mempunyai Google Classroom. Nah, ini mungkin yang terbaru di Bapak Ibu sekalian, mungkin yang jarang menggunakan, apalagi belum pernah menggunakan sama sekali. Nah, yang pertama Bapak Ibu ketik saja di pencarian Google Classroom ya, ini tinggal Bapak Ibu konekin saja Google Classroom yang sudah ada. Yang pertama harusnya emailnya dari Bapak Ibu nih aktif ya, email dari Bapak Ibu aktif, contohnya seperti punya saya ini. Nah, di email saya ini memang sudah ada beberapa kelas yang saya sudah buatkan. Bapak Ibu yang belum pernah membuat kelas dan memang masih baru dan belum tahu caranya seperti apa, nah saya punya tutorialnya. Jadi langkah pertama, karena ini saya punya kelasnya sudah banyak dan sudah lengkap juga. Langkah pertama Bapak Ibu buat atau gabung kelas. Jadi diklik saja ini. Kalau gabung ya berarti Bapak Ibu gabung di kelasnya siapa begitu yang dia membuat kelas. Kalau misalnya Bapak Ibu mau buat kelas yang baru ya berarti ini buat kelas seperti itu. Diklik saja karena saya juga sudah mempunyai kelas. Nah, tinggal di next saja seperti itu. Misalnya nama ini kelas. Biasanya saya menginput nama kelas berdasarkan nama mata kuliah ya. Misalnya kalau saya mengajar transportasi, kelas trans. Nah, sudah. Kemudian petunjuk ini dari Bapak Ibu sekalian, misalnya UAS ini dikerjakan dengan waktu misalnya 1 jam, atau deskripsi lainnya sama kayak petunjuk pelaksanaan UAS pada umumnya. Itu kembali ke mata kuliah Bapak Ibu sekalian. Nah, karena di sini ada Google Form-nya. Jadi Google Form-nya ini yang nantinya Bapak Ibu menginput soal UAS-nya di dalam. Jadi bisa saya klik. Jadi caranya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya Google Form-nya dan dibuat soal tugasnya sudah ada, tinggal ini di input saja. Karena memang belum, ya berarti kita langsung ke sini. Nah, blank quiz-nya ini Bapak Ibu tinggal ganti saja nih. Nah, misalnya UAS transport NPM. Nah, ini ganti jawaban singkat saja, wajib diisi. Kemudian next lagi angkatan. Saya biasanya seperti itu ya, angkatan, karena kita mau cari tahu, mungkin saja dia di angkatan atas tapi mengambil mata kuliah yang paling bawah gitu. Jadi jawaban singkat. Saya biasanya ini sama nomor HP si mahasiswa, karena mungkin saja kita nanti membutuhkan mereka ya melalui nomor HP-nya tadi, mungkin nomor WhatsApp dan lain-lain, nomor WA. Jadi nanti jawaban singkat saja seperti itu. Nah, kalau misalnya ini sudah, langsung saja ya. Nah, terakhir adalah password ujian. Nah, apa yang dimaksud dengan berdasarkan standar yang ditentukan.
slot parkir misalnya kendaraan roda 2 atau roda 4 ya, itu kembali ke Bapak Ibu. Kemudian tinggal lagi pilih pilihan ganda. Nah ini misalnya 12 ini, nah 13 atau 54. Nah setelah terlihat seperti ini ya, kita next cepat-cepat saja. Nah jangan wajib diisi. Kalau memang wajib diisi, mahasiswa nanti harus tetap mengisi, tidak usah dicentang, dipilih saja. Nah dikunci jawaban. Nah misalnya di UASnya Bapak Ibu tuh kan nilai UASnya misalnya katakanlah 30%. Saya biasanya membagi persenan itu berdasarkan jumlah soal yang ada. Misalnya kalau soalnya katakanlah 30% UAS, misalnya saya satu soal saya kasih 10%, berarti yang dibutuhkan adalah 3 soal untuk mewakili 30% tadi. Ya berarti ini 10. Seperti itu. Tinggal dipilih saja, misalnya ini jawaban yang benar, tinggal selesai. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ada tanda centang benar di sini. Oh, sorry, soal yang nomor 1 itu jawabannya ada di opsi nomor ini ya. Jadi si mahasiswanya tinggal mengisi saja. Kalau misalnya dia salah, berarti akan nanti di jawabannya Bapak Ibu sekalian akan tertulis salah dan sudah langsung ditentukan nilai dari jawaban yang diberikan. Kalau misalnya ini esai, ya jadi tidak bisa. Mungkin esai yang Bapak Ibu sudah punya jawabannya, ya itu tidak apa-apa ya. Istilahnya Bapak Ibu sudah menentukan yang ini yang benar, yang ini yang benar. Artinya soal esai yang ditulis sama mahasiswa atau diberikan jawaban sama mahasiswa, dia punya jawaban hampir mirip dengan jawaban yang Bapak Ibu sudah sediakan, seperti itu. Mungkin kalau esainya yang artinya yang Bapak Ibu tidak punya gambaran apapun, ya itu tidak apa-apa. Kalau misalnya tidak mengunci jawaban ya, hanya memberikan nilai poin seperti ini. Nah, kiranya seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke password ujian. Nah, seperti apa sih password ujian? Saya akan membuka punya saya yang UAS, biar Bapak Ibu gampang ya, Bapak Ibu di dosen Universitas Nuku gampang untuk membuatnya. Jadi kita back saja dulu. Ini salah satu contoh, jadi tinggal diklik. Nah, jadi bisa dilihat UAS mata kuliah perencanaan perkerasan jalan, dosen, waktu, hari, tanggal, dan lain-lain. Nah, hari tanggal ini bagusnya disesuaikan dengan biro ya. Jadi biro sudah menentukan harinya dan jamnya, tinggal Bapak Ibu menyesuaikan seperti itu. Nah, terus kerjakan dengan benar, misalnya 13 soal. Nah, jumlah prestasi ujian akhir semester itu misalnya 30% jika benar semua. Notis, jadi selama menjaga soal ujian melalui Classroom diharapkan tidak menggunakan laman Classroom untuk mencari jawaban. Classroom sudah didesain sehingga jika peserta ujian keluar mencari jawaban di internet, misalnya di Google, maka dengan otomatis lembar ujian langsung akan keluar dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi dimasukin saja di sini supaya mahasiswa juga tahu. Jangan sampai dengan online ini mahasiswa harus mencari ke Google untuk mendapatkan jawabannya. Kemudian ini saya belum ganti. Jadi UAS password ujian akan dikasih pada saat ujian dimulai lewat grup WA. Jadi kalau yang kemarin kan memang ujian online-nya belum ditentukan sama pihak kampus ya. Jadi saya membuat sendiri seperti itu. Karena sekarang sudah diarahkan untuk ujian online. Jadi mungkin saya sarankan di workshop besok nanti akan saya memberikan tutorialnya. Terus kemudian setelah itu ini kan saya sudah membuat ya. Nanti dia punya Google Form-nya seperti apa, saya tinggal klik. Nanti seperti yang tadi barusan saya kasih tutorialnya. Ini caranya sama seperti tadi. Jadi Bapak Ibu tinggal tambahkan saja. Cuman di sini Bapak Ibu harus memberikan validasi jawaban. Nah, contohnya ini kan, ini tanpa ada validasi jawaban kan? Bapak Ibu berikan saja validasi jawaban. Nah, validasi jawabannya seperti ini. Misalnya teks berisi. Misalnya ini passwordnya ya, PIPJ. Tes kesalahan khusus ini
misalnya mahasiswa menginput password salah, itu ini langsung muncul, jadi ada teks yang menerangkan bahwa passwordnya salah. Passwordnya jalan 2023. Ini saya masukin PPJ nya huruf kecil semua, ya tetap juga tidak bisa. Ya kalau misalnya saya masuk huruf besar, bisa. Ketika masih mengklik berikutnya, masuk ke soal ujian. Nah, jadi fungsinya password itu. Jadi soal ujiannya bakal dikerjakan pada saat mahasiswa mengetahui passwordnya. Jadi Bapak Ibu jangan dulu kasih password sebelum ujiannya dimulai. Nah, karena di seminar workshop besok, nah rencananya password itu nanti akan dibuatkan dalam berupa berita acara lembar ujiannya itu, berita acara ujian. Jadi di berita acara ujian itu ada password sama link yang sudah dirubah ke dalam barcode supaya mahasiswa gampang ketika mau masuk ke dalam soal ujiannya. Misalnya kalau memang dia belum sempat bergabung di Google Classroom, ya satu-satunya cara adalah dia bisa mempunyai linknya tadi. Jadi linknya kita rubah ke barcode agar gampang ketika nanti tinggal di scan. Jadi mahasiswa langsung bisa masuk ke dalam proses ujiannya. Seperti itu. Jadi tinggal dia kerjakan, ya sudah dia kirim, ya selesai. Nah, itu mengenai inputan soalnya yang ada di dalam. Nah, terus kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika mahasiswa sudah mengerjakan, nah itu jawabannya munculnya di sini. Di jawaban, Bapak Ibu klik individual, tinggal melihat saja nama-nama email yang ada di sini. Email mahasiswa ya. Contohnya misalnya ada ini Rai Fauzin. Jadi ada beberapa jawaban yang soal yang dia kerjakan ya. Dari ada 18, itu dia hanya mendapatkan 13 poin. Jadi ada beberapa pertanyaan yang salah, contohnya ini ya. Misalnya jawaban nomor 1, dia jawabnya kerusakan di pinggir perkasan berupa retak pinggir. Sedangkan jawabannya yang benar adalah alligator cracking, seperti itu. Jadi si Google Form ini langsung otomatis mengecek jawaban yang diberikan oleh mahasiswa. Jadi dia hanya mendapatkan 3 poin dari 30 poin. Terus Bapak Ibu bagaimana bisa mengecek semua mahasiswa? Tinggal di next saja seperti ini. Klik saja yang ini. Nah, ini bisa juga 17 dari 30 untuk Amelia. Pratiwi 12 dari 30. Seperti itu. Sampai seterusnya. Nah, itu untuk mengecek jawabannya. Nah, bagaimana caranya untuk menyetel soal ujian ini? Jadi bagaimana caranya kita bisa menyeting ya di setelan. Di setelan ini Bapak Ibu tinggal klik saja. Misalnya yang pertama, jadikan ini sebagai kuis segera setelah pengiriman. Nah, jadi Bapak Ibu klik yang segera setelah pengiriman saja. Kemudian setelah respon, jadi pertanyaan tak terjawab. Nah, jadi Bapak Ibu jangan diklik yang ini ya, jawaban yang benar, biar tidak usah diklik saja, tidak usah dihidupkan. Kalau misalnya ini dihidupkan, jadi akan diketahui mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Tapi sebenarnya kembali lagi, kalau misalnya Bapak Ibu mau klik, ya itu tidak masalah. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya tidak memberikan centangan ini ya. Tapi kalau misalnya mau juga, ya tidak apa-apa. Nilai poin, ya ini nilai poin ini ketika mahasiswa langsung mengirim, dia langsung melihat poin yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu. Jadi dia sudah tahu poinnya berapa. Terus kemudian untuk jawabannya sendiri, saya biasanya kumpulkan alamat email. Jadi tetap saya akan klik ini untuk menginisialkan jawaban responden, ya saya nonaktifkan. Izinkan pengeditan responden, ini saya tidak centang. Nah, batasi ke satu jawaban. Batasi ke satu jawaban ini maksudnya, jadi si peserta ujian itu dia hanya bisa mengakses sekali dengan email yang sama. Maksudnya adalah batasi satu jawaban ini adalah si peserta ujian hanya bisa mengakses dengan email yang sama ya, sekali saja. Jadi kalau dia misalnya contoh dia keluar dan mencari jawaban, terus tiba-tiba responnya keluar, dia masuk lagi, ya tetap sudah tidak bisa, harus dengan email baru. Nah, makanya saya pakai yang ini sih, batasi satu jawaban. Ini mahasiswa diharuskan untuk tetap login ke Google ya, gitu.
presentasi, tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan. Jadi, kenapa saya acak? Supaya mereka sesama peserta ujian ini tidak saling bertanya. Kalau misalnya kita tidak acak pertanyaannya, biasanya mahasiswa itu nanti akan bertanya ke sesama peserta. Jadi untuk soalnya ini sendiri memang saya tidak menggunakan penomoran ya. Jadi tidak dikasih nomor. Kalau misalnya kita kasih nomor, nanti akan mereka tinggal bertanya ke teman sebelahnya nomor 1, nomor 2. Jadi meskipun sudah diacak tetap bisa dicari. Tapi kalau misalnya tidak dikasih nomor, ya agak susah juga untuk mereka bertanya. Karena misalnya kalau mau bertanya otomatis ya dia harus bacakan soalnya, dan itu pasti akan mengganggu peserta ujian dan langsung ditegur sama pengawas. Jadi itu triknya. Konfirmasi pesan ya, ini misalnya gitu ya. Jadi terima kasih sudah mengikuti UAS, misalnya MK transport perkara